Shalom adik-adik Rocky. Wah, bertemu lagi sama Kak Abel nih. Tapi sebelum itu Kak Abel mau mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Gimana adik-adik? Minggu ini sudah minggu kedua di tahun 2024. Kira-kira adik-adik sudah siap belum untuk menyembah Tuhan lebih lagi dan mendengarkan firman Tuhan? Wah, kayaknya udah siap. Tapi sebelum itu, Kak Abel mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih karunia-Mu sepanjang tahun 2023 sampai sekarang 2024 ya Tuhan. Sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, sama-sama kita nyatakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Bersama Yesus Tuhan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang di dalam peperangan. Bersama Yesus Tuhan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Mari adik-adik kita siapkan hati kita dengan hati yang sungguh-sungguh. Sama-sama kita naikkan pujian ini lebih lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku.
tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kasih karunia-Mu ya Tuhan. Sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati setiap kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan duduk baik dan tenang. Kami serahkannya semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik Rocky, Happy New Year. Kakak berharap di tahun 2024 kalian semua semangat untuk belajar dan mengikuti Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama mengenai satu tema yang mungkin kalian sudah mempraktekannya, tapi kita belajar lagi yuk, yaitu mengenai sabar. Nah, kita belajar mengenai sabar. Sabar, harus sabar ya, gitu. Apalagi kalian untuk menghadapi kehidupan kalian, entah di sekolah, entah di rumah, itu harus sabar, nggak boleh marah-marah dong. Oke, kita akan belajar dari satu tokoh yang mungkin kalian sudah tahu tokohnya, nggak asing lagi buat kalian, yaitu Paulus. Nah, kenapa kok bisa Paulus? Karena Paulus semasa waktu hidupnya di kota Roma, dia mengalami aniaya. Nah, jadi dia harus sabar menghadapi semua ujian, cobaan yang sedang dia alami. Salah satunya nih, kalau kalian bisa lihat dari gambar ini adalah balkon atau tempat Kaisar Nero ya melihat seluruh kota Roma pada waktu itu. Tapi kok ada gambar apinya ya Kak? Ya, karena Kaisar Nero membakar seluruh kota Roma untuk melenyapkan orang-orang Kristen pada waktu itu. Gak hanya orang Kristen nih, tetapi juga pengikut dari Paulus. Kok kejam ya Kaisar Nero? Ya, pada waktu itu Kaisar Nero belum kenal, belum tahu tentang Tuhan. Dia cuma mendengar bahwa orang Kristen memiliki Tuhan yang sudah disalibkan, bangkit, dan naik ke surga. Dan itu menjadi candaan buat Kaisar Nero. Tapi itu tidak boleh jadi candaan ya buat kita. Nah, dari peristiwa ini, Paulus di mana? Paulus di penjara. Kenapa kok Paulus bisa di penjara? Karena Paulus menginjil dari satu kota ke kota lain dan berakhir di kota Roma. Nah, di kota Roma ini Paulus ditangkap, dipenjara di bawah tanah, dan dia hidup akhirnya disiksa sampai mati. Nah, betapa kasihan ya Paulus ini. Kalau kita bisa lihat dari gambar ini, Paulus di penjara dalam keadaan yang gelap, gak ada orang yang mengenal dia, gak ada orang yang mau jenguk juga pastinya ya, karena orang yang di penjara kan biasanya orang yang mungkin nakal gitu ya. Nah, tapi
di sisi lain, penugasan atau tanggung jawab yang Paulus sudah terima dari Tuhan untuk menginjil, memberitakan kabar baik di seluruh kota, baik kota Roma ataupun seluruh kota pada waktu itu, berakhirnya ya di penjara. Gak apa-apa sih. Nah, itu Paulus. Paulus kenapa kok bisa sabar menghadapi? Karena dia percaya bahwa Tuhan telah memberikan kekuatan bagi dia untuk dia bisa sabar untuk menginjil ke seluruh kota. Dan juga kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai Rocky Star Generation, kita juga harus sabar menghadapi seluruh kehidupan kita. Nah, contohnya nih Kak, apa ya? Oh ya, sebelum masuk contohnya, kita baca firman Tuhan bareng-bareng yuk dari Roma 8 ayat 35 dan 37. Kakak ambil dari terjemahan baru versi yang kedua. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, atau kesengsaraan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Jadi sebelum kita sabar, kita harus mengerti dulu nih, kita adalah orang-orang yang menang dalam Tuhan. Tapi apakah cukup kita sebagai orang yang menang dalam Tuhan? Belum. Kita harus memiliki kesabaran. Nah, contohnya nih, kalian sering di rumah ya, sering ngobrol sama orang tua, tiba-tiba mama atau papa suruh ngerjain tugas, ngerjain PR, atau ngerjain tugas-tugas rumah, entah menyapu, mengepel lantai, atau bersih-bersih taman, atau bersih-bersih kamar tidur lah yang gampang lah, atau bersih-bersih meja belajar gitu. Tapi kalian nggak mau, kalian lagi asik main game, entah game online atau apa gitu, kalian punya kesibukan sendiri, dan mama sampai 3 kali memanggil nama kalian, sampai nadanya udah tinggi nih. Tiba-tiba mama udah marah, dan kalian juga ikut marah. Nah, apakah itu adalah cerminan sebagai anak-anak Tuhan? Bukan, ya, bukan. Kita harus sabar untuk menanggapi apa kata orang tua kita. Contoh nih, Kak, tolong bersihin kamarnya kamu ya. Oke, ya siap Ma, atau apapun. Pokoknya kita harus melakukan dengan sabar. Gak hanya itulah ya di rumah. Di sekolah contohnya, kita lagi belajar, kita pusing ngerjain tugas matematika kah, atau ngerjain tugas bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau yang lainnya, kita lagi pusing nih, kita ngerjain tugasnya. Kita bisa sabar dulu, tenangkan pikiran kita dulu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerjakan soal atau tugas tersebut dengan baik. Nah, kalau udah pusing, bagaimana caranya? Tanya ke teman atau tanya ke guru. Tapi tidak boleh dengan hati yang panas, pikiran yang panas. Karena kalau kalian mengerjakannya dengan marah-marah karena tidak tahu jawabannya atau caranya, itu bisa menimbulkan kalian rasa malas gitu untuk mengerjakan seterusnya. Tapi kalian harus mengerjakan dengan rasa sabar. Oke, siap ya untuk kita memiliki rasa kesabaran? Anak-anak Tuhan harusnya bisa sabar dong. Amin. Oke. Nah, super kebenaran kita hari ini kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama yuk super kebenaran kita. Yuk, 1, 2, 3. Kesulitan dan pencobaan membangun kesabaran dalam diriku. Oke, apapun kesulitan kamu, kalian semua yang ada di rumah sedang menonton video ini, dan pencobaan yang kalian alami, itu adalah membangun kesabaran dalam diri kalian masing-masing. Dan super ayat kita untuk hari ini dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi
ujian yang sedang kita alami bukan ujian sekolah, UAS atau UTS atau ulangan harian, bukan itu aja, tapi ujian dalam kehidupan kita sehari-hari itu menghasilkan ketekunan. Dan saatnya kita creative time kita hari ini adalah, nah ini kalian bisa memilih 2 gambar ya. 2 gambar ini kalian bisa download di link deskripsi. Boleh minta bantuan papa atau mama untuk mendownloadnya dan di print ya, atau dicetak. Kalian bisa memilih antara yang I Spy, yang community, atau yang ocean. Kalian bebas mau memilih yang mana. Kalau dua-duanya mau dipakai boleh kak? Boleh dong ya. Oke, creative time-nya kakak akan jelasin dulu ya. Creative time-nya yaitu kalian disuruh untuk mencari orang-orang yang community dulu ya. Orang-orang yang warnanya sama atau bentukannya sama. Itu kan ada kotak-kotak yang di bawah ya. Untuk kalian bisa isi hasilnya, kalian menghitung gitu. Atau kalian bisa lingkarin dulu orang yang sama dulu baru kalian hitung. Nah, itu. Dan sama juga yang ocean juga seperti itu, sama yang kayak community, kalian bisa lingkarin dulu hewan-hewan laut yang akan kalian hitung. Terus kalau sudah selesai, kalian cantumkan hasilnya di kotak-kotak yang sudah tersedia di bawah. Itu hasilnya berapa. Nah, nilai moral yang kita bisa ambil dari creative time kali ini adalah belajar untuk sabar dalam mengerjakan atau melakukan sesuatu. Ketika kita sabar, maka kita dapat melihat hal baik yang terjadi, menghasilkan karakter, ketekunan, dan tahan uji. Oke, kita atau kalian bisa coba dulu nih, download, terus di print creative time-nya, langsung dikerjakan, ya. Nanti mungkin di foto, terus dikirim ke kakak-kakak Rocky. Mungkin kalau kalian sudah tergabung dalam grup WhatsApp, kalian boleh minta tolong papa mama untuk foto, kirim ke kakak-kakak Rocky-nya. Kak, aku sudah mengerjakan creative time hari ini. Oke, sekian pemberitaan firman Tuhan hari ini. Sebelum itu, yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami belajar untuk sabar Tuhan, karena sabar itu akan menghasilkan ketekunan bagi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. God bless you, see you next week. Nah, gimana nih adik tadi firman Tuhannya tentang Paulus? Wah, pasti luar biasa diberkati. Sekarang Kak Abel mau ajak adik-adik untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong papa dan mama untuk memberikan melalui transfer atau scan QR yang akan ditampilkan setelah ini. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan-Mu. Kami sudah belajar yang baik tentang Paulus ya Tuhan. Sekarang kami mau memberikan persembahan. Engkau memberkati setiap kami yang akan memberi, biar apa yang kami beri hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita simak pengumuman berikut ini. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Happy Sunday and God bless you!